Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Newsline kali ini bersama saya, Jason Sambo. Pemirsa, awal November 2022, Pos Indonesia mendapat amanah untuk menyalurkan 2 bantuan dari pemerintah, yakni bantuan dari Kementerian Sosial berupa bantuan sosial tahap 2, PKH, dan sembako, serta bantuan subsidi upah atau BSU dari Kementerian Tenaga Kerja. Dan tahun ini untuk pertama kalinya, Kemenaker menggandeng PT Pos Indonesia Persero dalam penyaluran BSU. Kerjasama ini bermaksud untuk mempercepat proses penyaluran karena Pos Indonesia sudah berpengalaman dalam penyaluran bantuan. Kita akan berbincang lebih lanjut seperti apa skema dan tugas Satgas dalam memantau 2 penyaluran bantuan tersebut. Untuk itu sudah hadir bersama kami Ketua Satgas Bansos PT Pos Indonesia Persero, Bapak Hendra Sari. Selamat siang Pak Hendra. Selamat siang Pak Jason. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Newsline Pak. Ini tahun ini amanah yang diemban oleh PT Pos juga dari pemerintah, ada dari Kemensos dan juga Kemenaker. Bagaimana PT Pos Indonesia memastikan bahwa 2 bantuan ini terdistribusi secara merata Pak? Ya, baik. Pertama, kami ketika diberi amanah itu selalu mempersiapkan dengan baik ya, agar proses pembayaran yang selama ini telah berlangsung dilakukan oleh PT Pos itu tetap terjaga kualitasnya. Atas dasar keberhasilan penyaluran bantuan sosial yang di Kementerian Sosial, kami kembali mendapat kepercayaan dari Kementerian Tenaga Kerja untuk menyalurkan program bantuan subsidi upah bagi pekerja yang berdampak pada kenaikan pada pengurangan subsidi BBM tahun 2022. Baik, untuk program dari bantuan subsidi upah dari Kementerian Ketenagakerjaan ini kan baru masuk di 2022 ini Pak. Sebenarnya berapa targetnya dan sampai dengan sekarang realisasi bantuan yang sudah terdistribusi sudah berapa persen Pak? Ya, bantuan subsidi upah kita mulai distribusikan di tanggal 2 November ya, 2 November. Kemudian angkanya kita diberi amanah untuk menyalurkan sebanyak 3,6 juta pekerja. Sampai dengan tadi siang saya cek kita sudah menyalurkan di angka 2,5 juta. Ada kurang lebih sisa 1 juta dengan pencapaian di 70,46%. Nah, kita harapkan nanti sebagaimana target yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk diselesaikan maksimal di tanggal 20 Desember. Dan kami yakin itu akan bisa kami selesaikan tepat waktu. Baik, Pak Hendra Sari, melihat proses penyaluran bantuan ini kan juga banyak, begitu target yang disasar juga banyak, kemudian wilayah-wilayahnya kalau kita berbicara di Indonesia ini kan juga beragam begitu. Bagaimana PT Pos Indonesia ini memastikan atau memonitoring bantuan-bantuan ini tepat sasaran dan sampai kepada end usernya atau penerimanya dengan akurat Pak? Iya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan alokasi data, kita langsung mapping berdasarkan daerah sampai level ke kelurahan. Nah, di situ kita sudah siapkan juga jumlah petugasnya. Kemudian kita berkoordinasi dengan Pemda untuk penetapan lokasi bayar. Proses pembayaran ini menggunakan digital ya. Semua transaksi itu akan terekam secara otomatis ke dashboard kita. Baik itu kapan terjadinya transaksi, foto penerimanya seperti apa, lokasi pembayarannya di mana, nah, itu terekam. Nah, untuk memonitor itu, kami setiap malam melakukan Zoom meeting dengan seluruh kepala kantor pos seluruh Indonesia. Di sana kami akan kenali apakah ada kendala, kemudian kita solusikan sehingga percepatan pembayaran itu terus terjadi dan target yang diberikan kita tercapai. Bahkan sampai dengan foto begitu ya Pak untuk memastikan bahwa penerimanya memang benar-benar sesuai dengan yang terdaftar begitu sebagai penerima bantuan. Pak, tapi pertanyaannya adalah ada sejumlah daerah juga yang saat ini kita tahu terdampak sejumlah bencana seperti rekan-rekan atau keluarga kita yang ada di Cianjur misalnya atau di wilayah-wilayah lain. Nah, ini bagaimana dengan penyaluran bantuan di wilayah terdampak bencana? Seperti apa mekanismenya? Tapi kita akan bahas Pak Hendra Sari usai jeda. Pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan ini. Tetaplah bersama kami di Newsline. Didukung oleh
Anda bersama kami di Newsline dan masih membahas komitmen dari PT Pos Indonesia untuk menyalurkan sejumlah bantuan kepada para penerima bantuan di seluruh Indonesia dari pemerintah. Kita lanjutkan kembali, Pak Hendasari. Tadi sebelum jeda saya membahas sedikit ada beberapa keadaan yang memang urgensinya ini harus dibedakan atau dikhususkan. Seperti misalnya keluarga atau rekan-rekan kita yang ada di Cianjur misalnya. Atau terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Ini kan kondisinya pasti punya tantangan tersendiri untuk PT Pos menyalurkan bantuan. Nah, sebenarnya mekanismenya seperti apa ketika memang ada penerima bantuan yang berada di wilayah terdampak bencana seperti ini, Pak? Ya, baik. Kalau untuk daerah-daerah tertentu yang perlakuan khusus ya, seperti bencana Cianjur maupun Lumajang, kami meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah ya, serta melakukan pembayaran di komunitas yang mendekati dari tempat tinggal dari penerima. Selain itu, kami memperpanjang jam layanan di kantor pos, karena pasti teman-teman ataupun penerima yang terkena musibah tidak bisa setiap saat mendatangi kantor pos, bisa kita perpanjang jam lain sampai malam hari. Baik, ada perpanjangan jam juga di sana yang kemudian dibuka untuk melayani masyarakat yang ada di sana. Nah, untuk mengkonfirmasi terkait dengan hal ini, kita juga akan membahasnya bersama dengan Fatoni, juru bayar kantor cabang Cianjur atau juru bayar di daerah bencana yang tersambung melalui sambungan virtual. Selamat siang, Mas Fatoni. Siang, Pak. Ya, Mas Fatoni, ini kan di daerah Cianjur kita tahu masih terdampak bencana dari gempa bumi. Lalu ada program-program dari pemerintah yang tetap harus disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Nah, seperti apa sebenarnya penyaluran untuk daerah bencana khususnya di tempat Anda saat ini di Cianjur, Mas Fatoni? Untuk daerah-daerah di Cianjur sendiri, Pak, tetap 3 cara. Pertama, pengambilan di kantor pos, kedua di komunitas, keduanya di komunitas, ketiganya itu kita antaran langsung ke rumah-rumah KPM, Pak. Nah, saya sendiri untuk penyaluran langsung ke rumah-rumah KPM itu kemarin sampai saya maksimalkan sampai malam hari pun saya tetap laksanakan gitu, Pak. Untuk komunitas-komunitas yang mungkin sudah kita koordinasikan dengan pihak pemerintah setempat, desa-desa, itu udah sebagian ada yang diambil di kantor pos Cianjur, ada yang kita bikin komunitas di tempat yang area terbuka gitu, Pak, tapi aman gitu, Pak. Tapi untuk pembayaran sendiri saya langsung ke KPM gitu, Pak. Baik, berarti upayanya adalah secara langsung mengantarkan bantuan tersebut kepada KPM atau keluarga penerima manfaat atau masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Nah, sebenarnya tantangan-tantangannya apa, Pak Fatoni? Bisa dijelaskan kepada kami ketika memang harus menyalurkan bantuan di tengah situasi yang bisa dibilang tidak ideal atau dalam kondisi terdampak bencana? Kalau tantangannya sendiri sih sebenarnya akses jalan, Pak, ya. Karena banyak jalan-jalan yang ditutup, itu kita harus cari jalan alternatif lain. Kadang kita karena tidak bisa pakai roda 4, kita pakai motor ke sana, Pak. Kita nyimpen motor tuh di pematang sawah, kita jalan. Kadang kita harus pergi, kita nanya di sana, alamat sudah nggak ada, di pengungsian kita baru cari ke pengungsian. Kita koordinasi dengan pihak RT, RW atau desa setempat, si alamat tersebut berada di mana. Kadang kita sampai ke bukit-bukit untuk menyalurkan bantuan ini, Pak. Baik, kita tahu bahwa perjuangan untuk bisa menyampaikan amanat bantuan kepada masyarakat ini juga harus melalui berbagai tantangan. Tapi terakhir, Mas Fatoni, kira-kira apa yang menjadi harapan ke depannya terkait dengan penyaluran bantuan ini supaya bantuan atau upaya yang dilakukan ini memang benar-benar tepat sasaran dan sampai kepada penerima manfaatnya? Harapan saya sih ini berjalan maksimal dulu aja. Kedepannya mudah-mudahan pemerintah masih tetap percaya kepada PT Pos untuk menyalurkan, karena kami sudah terbiasa, Pak, dengan kondisi seperti ini. Kita sudah sebelum ini juga yang sakit, yang jompo tetap kita laksanakan, kita antar sampai ke rumah semaksimal mungkin sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Baik, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Mas Fatoni untuk komitmennya
untuk bisa terus membantu dan menyalurkan bantuan kepada sesama, terutama di situasi yang mungkin saat ini tidak ideal, tapi semoga ini bisa bermanfaat untuk warga yang ada di sana. Terima kasih Mas Fatoni, ahli juru bayar kantor cabang Cianjur telah bergabung bersama kami di Newsline dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Saya kembali lanjutkan perbincangan ke Pak Hendra Sari, melihat tadi ada upaya yang begitu komitmen yang luar biasa dari PT Pos Indonesia. Tentu ini tidak hanya Kemensos atau kemudian Kemenaker yang menggunakan amanat untuk menyalurkan bantuan melalui PT Pos Indonesia, tapi juga pasti ada pihak-pihak lain atau stakeholder lain juga Pak yang kemudian melihat PT Pos untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Iya. Jadi dengan keberhasilan kita menyalurkan berikut bukti-buktinya, ini juga dibaca dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Jadi banyak sekali pemerintah daerah yang memberikan bantuan sosial mereka melalui PT Pos Indonesia karena mereka mendapatkan laporan sehingga lebih akuntabel ya. Jadi ketika ada pertanyaan ataupun audit, mereka bisa menyampaikan dengan jelas bukti-bukti bahwa dana ini sudah disalurkan. Kurang lebih ada 51 pemerintah daerah yang sudah bergabung bersama kita di tahun 2022 ini. Ada juga lembaga-lembaga seperti Badan Pusat Statistik, BKKBN yang menyalurkan insentif ataupun honor-honor mereka melalui PT Pos Indonesia, termasuk Palang Merah Indonesia menyalurkan bantuan juga melalui PT Pos Indonesia. Baik, ini ternyata dari pemerintah daerah juga kemudian ikut menyalurkan bantuan melalui PT Pos Indonesia dan semoga ini amanatnya langsung sampai ke masyarakat. Tadi kita sudah bahas juga bantuan yang diberikan oleh Kemenaker. Ada juga Kemensos juga yang sudah lebih dulu sebenarnya melalui PT Pos Indonesia. Ada sejumlah bantuan ini kalau kami catat ada BLT BBM misalnya, ada PKH dan juga sembako. Nah sejauh ini Pak, apakah sudah terrealisasi semuanya, sudah tersampaikan semua bantuannya atau seperti apa Pak? Iya, untuk Kementerian Sosial ada alokasi 20,6 juta bantuan yang harus kita salurkan. Posisi sampai dengan siang ini kita sudah menyalurkan di angka 95%. Ini kita mulai salurkan di tanggal 22 November kemarin, artinya kurang lebih 2 minggu. Alhamdulillah sudah 95%. Sedangkan bantuan subsidi upah dari 3,6 juta sudah kita salurkan di 70,46%. Nah, ini kami yakin dengan adanya percepatan ini bisa kami tuntaskan. Bisa dituntaskan segera supaya manfaatnya dapat langsung terasa oleh para penerima manfaat begitu. Pak Hendra Sari, tapi ini yang juga menarik adalah melihat komitmen PT Pos Indonesia tidak hanya memberikan bantuan, menyalurkan bantuan, terutama juga untuk mereka yang saat ini di kondisi bencana, terdampak bencana, tapi juga di daerah-daerah tertinggal atau kita biasa sebut dengan 3T. Bagaimana komitmen tersebut terus digalakkan oleh PT Pos Indonesia, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Newsline. Didukung oleh Kembali kami lanjutkan perbincangan soal komitmen PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan kepada penerima manfaat atau penerima bantuan. Pak Hendra Sari, ternyata komitmennya ini ditujukan juga untuk masyarakat yang berada di lingkungan atau wilayah 3T. Nah, ini bagaimana mekanismenya? Karena kalau kita tahu wilayah 3T ini secara akses saja mungkin lebih challenging ya Pak kalau kita bandingkan dengan wilayah-wilayah lain Pak. Wilayah 3T ini wilayah yang transportasinya tidak rutin. Kemudian lokasinya memang susah untuk dijangkau secara cepat ya. Untuk mempercepat penyaluran ini kami memang harus melakukan ekstra. Teman-teman itu harus berkeliling ke lokasi tersebut dalam waktu lebih dari 1 minggu kadang ya. Kadang 10 hari mereka baru pulang lagi ke kantor. Karena kalau mereka bayar kemudian balik lagi itu banyak memakan waktu. Sehingga mereka harus sudah mempersiapkan pembayaran untuk dalam satu rute perjalanan. Nah, terkadang ini kondisi tidak seperti yang kita inginkan karena mereka harus naik laut, jalan sungai-sungai, kemudian juga harus naik sepeda motor kan gitu ya. Berbahayanya adalah ketika cuaca tidak baik, mereka harus berlindung dari angin, dari ombak yang tinggi. Nah, ini kondisi-kondisi yang dialami oleh teman-teman. Ya, bahkan mereka harus melakukan pembayaran di daerah yang tidak ada sinyalnya. Nah, itu berarti mereka harus melakukan transaksi secara offline. Dan itu harus mereka update ketika mereka sudah datang ke lokasi yang sudah ada sinyalnya. Nah, ini beberapa kondisi
untuk daerah-daerah 3T ya, belum lagi faktor cuaca ya. Cuaca yang mungkin pada saat berangkat bisa, tapi ketika pulang misalnya air sungai surut, mereka Harus tidak bisa tunggu, pulang, harus iya. tunggu air naik, sehingga mereka harus bermalam. Nah ini kuncinya adalah koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, sehingga jangan sampai nanti kita datang mereka tidak ada. Biasanya kita komunikasi, kita datang pada saat waktu yang ditentukan, mereka berkumpul. Karena kalau tidak, mereka harus mendatangi kantor pos, itu biayanya mahal. Nanti biar biar timnya PT Pos yang datang ke sana, mereka tidak perlu keluar uang apapun. Iya, walaupun memang tantangannya mulai dari akses, cuaca, kemudian sampai sinyal, tapi bagaimanapun caranya bantuan harus tetap tersalurkan, begitu. Itu komitmen yang harus dipegang oleh PT Pos Indonesia. Tapi Pak, melanjutkan lagi, ini kan tadi Bapak juga menyinggung transportasinya mungkin kalau di daerah 3T tidak umum untuk dan tidak rutin biasanya. Betul. Nah, untuk teman-teman yang menyalurkan berarti pakai transportasinya apa Pak biasanya Pak? Jadi kalau transportasi reguler tidak ada, mereka biasanya sewa kapal, kadang dengan pesawat harus charter pesawat, kan gitu ya. Kemudian kalau harus naik motor trail gitu, mereka harus motor trail bersama tentu pihak keamanan ya. Nah, semua transportasi yang ada untuk akses ke sana mereka gunakan. Ya, mereka tidak boleh jadwal standar, jadwalnya betul-betul targetnya adalah bagaimana ini bisa selesai. Nah, karena ketika kita ditugaskan oleh pemerintah, baik Kementerian Sosial maupun Kemenaker, tidak ada wilayah 3T. Seluruh Indonesia harus terjangkau begitu ya bantuannya. Nah, kita untuk membahas terkait dengan penyaluran bantuan di wilayah 3T ini sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon Ibu Titin Arfian Suratno, juru bayar KC Tual di daerah 3T. Selamat siang Ibu Titin. Iya, selamat siang Pak. Ya, terima kasih Bu Titin telah bergabung bersama kami. Ibu, bisa diceritakan ini seperti apa penyaluran bantuan yang teman-teman di sana lakukan di daerah 3T tempat Ibu saat ini, Bu? Saat ini saya berada di Kecamatan Pulau Kur, Kota Tual, Provinsi Maluku. Penyaluran kami lakukan melalui jalur darat dan juga jalur laut. Dan sampai dengan hari ini, alhamdulillah penyaluran berjalan dengan lancar, Pak. Baik, Bu Titin, kalau kita lihat gambar bahkan ini teman-teman harus menggunakan semacam kapal begitu atau boot untuk menyeberang laut. Ya, nah ini berapa seminggu tuh bisa berapa kali Bu untuk menyeberang dengan menggunakan alat transportasi seperti ini, Bu Titin? Kalau ini kita karena wilayah laut, jadi kita hubungannya dengan kondisi cuaca ya Pak. Untuk waktu sendiri kami tidak bisa menargetkan, karena ketika misalnya kami targetkan 3 hari, tapi kondisi alam, angin, kencang, hujan, ombak yang tinggi, kami tidak bisa nyebrang tuh ke desa A, dari desa A ke desa B. Sehingga penyaluran bisa terhambat. Untuk menunggu cuaca aman, kami bisa menunggu sampai dengan 1 sampai dengan 3 hari. Sehingga penyaluran yang awalnya kami targetkan 3 hari untuk satu kecamatan bisa molor sampai dengan 6 sampai dengan 1 minggu. Karena kami menunggu cuaca aman untuk bisa menyeberang. Seperti itu, Pak. Iya, kita bisa lihat dan simpulkan bahwa memang faktor cuaca ini sangat menentukan begitu ya penyaluran bantuan dan ruang gerak teman-teman untuk menyalurkan bantuan. Tapi selain faktor cuaca, Bu, apalagi yang kira-kira menjadi tantangan tersendiri ketika menyalurkan bantuan di Tual? Kalau untuk wilayah-wilayah terpencil Pak ya, jaringan telepon dan internet mungkin ya, karena ini menjadi penghambat komunikasi kami, baik dengan kantor maupun dengan masyarakat. Sehingga ketika terjadi masalah atau kendala dalam perjalanan, sulit bagi kami untuk mencari bantuan. Kami mau maju salah, mundur salah. Karena tidak adanya jaringan internet ataupun telepon untuk bisa kami berkomunikasi ataupun meminta pertolongan. Seperti itu yang kami alami di kondisi wilayah-wilayah terpencil seperti ini, Pak. Bu Titin, keadaan seperti ini kan tentu keadaan khusus begitu ya, butuh komitmen lebih. Nah, kira-kira apa harapan dari teman-teman yang saat ini bertugas untuk menyalurkan bantuan di Tual agar tantangan-tantangan ini bisa dilewati, kemudian bantuan-bantuan yang diamanatkan bisa sampai ke masyarakat yang membutuhkan? Ya, mungkin dari kami
khususnya wilayah-wilayah terpencil ini mohon perhatian mungkin ya Pak, dari baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu di mana untuk memperhatikan akses jalan menuju wilayah-wilayah terpencil ini dan juga transportasi laut yang mungkin bisa ditingkatkan lagi sehingga memudahkan kami dalam proses penyaluran. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Ibu Titin atas sharing-sharingnya. Semoga ini tetap amanah PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan sampai dengan di wilayah 3T. Tetap semangat untuk teman-teman yang berada di Tual dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Titin. Dan Pak Hendra, kita lanjutkan kembali perbincangan singkat saja Pak. Komitmennya luar biasa, teman-teman di lapangan berjibaku dengan berbagai tantangan alam, cuaca, sinyal, dan aksesnya yang begitu sulit juga. Ini pun juga sudah diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo. Bagaimana kemudian PT Pos ke depannya tetap memegang komitmen ini supaya amanat ini tetap sampai ke masyarakat dengan maksimal dan baik Pak? Ya, pertama kami bersyukur ya bahwa kinerja kami diapresiasi oleh Pak Presiden. PT Pos Indonesia core bisnisnya adalah menyampaikan amanah. Kalau dulu orang fokus menyampaikan surat dan paket, tetapi tidak ingat bahwa kami juga menyampaikan dana ya. Nah sekarang kurir yang kita lakukan juga tidak hanya surat dan paket tetapi dana bantuan. Nah kami terus meningkatkan kemampuan kami, akuntabilitas kita untuk menyampaikan laporan sehingga apa? Sehingga semua program ini bisa sampai dengan cepat, bisa sampai dengan tepat orang, bisa dipertanggungjawabkan. Kan gitu ya. Sehingga bisa diakses oleh semua orang mana yang berhasil, mana yang tidak berhasil dibayarkan. Dan kami berkomitmen untuk terus mengupgrade ini sehingga nanti penyaluran bantuan itu melalui PT Pos itu menjadi solusi atas bantuan-bantuan atau program pemerintah untuk khususnya penyaluran dana. Baik, semoga ini peran dari PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan ke seluruh wilayah Nusantara tetap terjaga dan para penerima manfaat khususnya masyarakat yang membutuhkan memang benar-benar bisa mendapatkan bantuan tersebut dan merasakan manfaatnya. Terima kasih sekali lagi Pak Hendra Sari, Ketua Satgas Bansos PT Pos Indonesia Persero telah berbagi bersama kami di Newsline di kesempatan ini dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak Jason. Dan dialog tadi juga mengakhiri kebersamaan kita kali ini, namun pastikan Anda tetap bersama kami pemirsa karena kami masih akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Saya Jason Sambo, terima kasih dan sampai jumpa.